Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Konsep kematian tadi perlu nggak disampaikan pada anak-anak? Pada anak-anak kali nanti pertanyaan mengenai suri itu ya, tapi boleh juga nih. Ya, memang yang pertanyaan yang paling sulit bagi orang dewasa, Mbak Dina sama Mbak Wuri, itu ketika anak-anak bertanya tentang kematian gitu. Karena dulu misalkan ketika saya masih bekerja di koran anak, kan itu ada terorisme itu kan, yang kemudian mereka mati, membunuh diri dan lain-lain. Kalau pas ada anak bertanya pada orang tuanya, "Ma, kenapa mereka mati?" Dan itu kasus terorisme, kan sulit. Tetapi mau nggak mau kita perlu menjawabnya gitu, dan menjawab dengan sesuatu yang realistis gitu ya, bukan sesuatu yang kemudian itu tadi seperti kata Mbak Ana, menjanjikan sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Misalkan kalau kehilangan keluarga dan lain-lain mengatakan dia hanya pergi sebentar kok, nah karena mentang-mentang anak ini masih kecil gitu ya, lalu kemudian seperti menjanjikan itu. Jadi ini sesuatu yang keliru dari orang tua, kadang-kadang tidak bisa objektif menjelaskan apa arti kematian. Padahal ini adalah dua sisi yang lengkap dari sebuah kehidupan gitu, yang mau nggak mau itu sebenarnya akan dialami oleh siapapun gitu, apalagi di masa COVID ini kan. Yang meninggal itu bukan hanya yang tua, yang komorbid, yang muda pun, bahkan anak-anak itu bisa meninggal. Jadi memahamkan mereka tentang bahwa kehidupan yang baik ini perlu disyukurin dan kehidupan kita ini ada batasnya. Bahkan nggak perlu sakit, orang yang sehat pun juga bisa kok tiba-tiba meninggal. Dan artinya dalam hidup ini memang ada misteri, dan itu sesuatu yang perlu selalu diharapkan menjadi bagian dari hidup kita gitu. Saya selalu membayangkan dalam kisah-kisah orang hebat itu, biasanya mereka itu selalu berpikiran, saya ini nggak selamanya hidup. Bahkan sore nanti saya masih hidup atau tidak, kita tidak tahu. Maka apa yang harus saya lakukan supaya hidup saya itu bermakna bagi diri saya sendiri dan bagi orang lain. Nah, kalau orang tidak menerima realitas kematian ini dalam hidupnya, dia nganggap, saya masih muda, nanti matinya masih belakangan kok. Orang paling masih mati pas tua saja. Dia nggak siap seperti, dan itu bukan sebuah sikap. Nanti begitu dia sadar dalam situasi kritis, dia baru sadar hidupnya akan merasa sia-sia. Karena dari pengalaman dengan banyak orang, Mbak Dina, saya melihat seperti itu. Ada orang yang bahkan sampai akhir hidupnya kemudian menyesal ketika dia ada dalam sakratul maut, yang sudah tidak bisa apa-apa lagi, yang merasa hidup dia itu sia-sia, tidak bermakna. Karena kenapa? Kesadaran ini munculnya ketika dia ada dalam situasi kritis, yang itu nggak bisa balik lagi. Gitu. Sehingga akan lebih bagus kalau seseorang itu sejak masa mudanya memahami makna kematian ini sebagai bagian dari tanggung jawab kita untuk memaknai hidup kita tadi. Artinya kita perlu juga, kalau bagi dari sisi orang tua, mungkin bahasanya kan keras gitu ya, tetapi dimensi kemandirian ini tadi kan perlu diajarkan. Bahwa tidak semuanya tergantung kepada orang tua, tergantung pada orang lain, tetapi di satu sisi hidup kita ini ada batasnya. Berapa detik sih hidup manusia itu, berapa juta sih gitu kan? Nggak banyak gitu. Manusia di dunia ini hanya sebentar dia, tetapi apakah sebentar ini kita habiskan hanya 3/4 untuk tidur gitu kan? Manusia tidurnya kan 8 jam tuh, satu hari 24 jam kan. Nah itu berarti udah sepertiga hidup kita itu tidur, itu useless gitu. Betul. Udah gitu begitu kita melek, nggak ada kegiatan lain, isinya berbuat jahat melulu gitu kan. Nah, ini sayang sekali gitu ya. Atau isinya nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi dia tidak bisa menghargai bahwa detik demi detik itu bermakna. Nah, kebermaknaan inilah yang memang nanti perlu diajarkan. Nah itu tergantung dari bagaimana orang tua juga punya kedewasaan itu. Kalau orang tua nggak punya perspektif itu, dia pasti nggak akan bisa mengajarkan pada anak-anak ya, karena nggak mungkin seseorang memberikan sesuatu yang dia tidak punya, kan itu prinsip dasar. Keutamaan kuno selalu mengatakan seseorang baru bisa memberi sesuatu kalau dia punya. Kalau dia nggak punya sesuatu, dia nggak akan bisa memberikan apa-apa. Maka dalam diri orang tua pun juga harus punya konsep tentang, oh iya, kalau orang tua menghayati
bahwa hidup kita itu terbatas maka kita penuh syukur, anak-anaknya pasti akan penuh syukur apapun keadaan dan situasinya. Kira-kira seperti itu Uri logikanya kalau kita berbicara tentang kematian ya terhadap anak-anak. Dari kecil ini ya Mas, kalau bisa sedari kecil betul-betul ada exposure tentang kematian ini. Jadi karena yang meninggal yang real ya. Betul. Ada yang meninggal kita ajak, kemudian betul, dan nggak perlu takut gitu kan. Betul. Di Indonesia ini kan repotnya kemudian ditakut-takutin hantu-hantu di sinetron itu malah COVID gitu ya, malah hantu-hantu pocongannya yang mengedukasi masyarakat. Ini kan masyarakat kita udah nggak nalar lagi gitu. Artinya udah nggak logis lagi, dan proses edukasi seperti itu menyesatkan menurut saya. Anak-anak malah jadi nggak takut gitu. Nggak takut, nggak paham tentang bahayanya COVID seperti ini gitu. Kira-kira gitu. Tapi tadi setuju banget tadi Mas Doni, saya juga jadi ingat ada yang bilang kita baru bisa memahami hidup kalau kita mulai memahami kematian gitu. Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.